Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pecco Bagnaia menghadapi tekanan besar jelang melakoni balapan kandangnya MotoGP Italia di Mugello akhir pekan ini. Setelah melewati fase sulit dalam beberapa balapan terakhir, podium ketiga yang ia raih di Aragon seakan menjadi sinyal kebangkitannya. Di Mugello, Bagnaia pun dituntut untuk menang demi menjaga asa meraih gelar juara dunia 2025, meski harus mengejar defisit 93 poin dari rival utamanya, Marc Marquez. Peningkatan performa di Aragon bukan kebetulan. Bagnaia mengungkap bahwa pergantian cakram rem dari 340 mm ke 355 mm membuat perbedaan besar. Perubahan teknis ini memberi kepercayaan diri baru pada gaya balapnya yang agresif di sektor pengereman. Meski selisih poin sangat besar, musim masih panjang, dan Mugello bisa menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali peluang gelar. Bagnaia sadar bahwa tekanan ada pada dirinya, terutama karena Marquez kini menjadi saingan terkuat di dalam tim yang sama. Namun dengan dukungan penuh dari Ducati dan kepercayaan diri yang mulai pulih, Mugello bisa menjadi panggung kebangkitan Pecco Bagnaia. Kepala mekanik Ducati, Marco Rigamonti, menyatakan Marc Marquez sebagai sosok yang tak segan mengakui kesalahan ketika bekerja bersama di paddock pada MotoGP 2025. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Rigamonti mengaku banyak hal menarik sejak ia bertanggung jawab atas performa motor Marc Marquez di lintasan. Hal yang membuat dirinya terkejut adalah Marquez tak segan mengakui kesalahan. Kalian mengira dia pembalap VIP, seseorang yang sudah memenangkan segalanya. Jadi kalian berpikir bahwa dia akan selalu sempurna, namun ternyata itu salah. Di sisi lain, dia sering mengatakan bahwa dia salah, bahwa dia telah melakukan kesalahan, bahwa dia tidak memberikan arahan yang tepat. Dia juga memberi salam pada semua orang dan berterima kasih pada semuanya. Selain soal keterbukaan Marc Marquez, hal lain yang membuat Rigamonti terkejut adalah Baby Elias selalu ingin pekerjaan ini terbentuk sebagai pekerjaan tim. Selain itu, Marc Marquez juga sosok yang riang dan suka bergurau. Karakter Marquez yang paling mengejutkan saya adalah keinginan untuk bekerja sama sebagai sebuah tim. Dia adalah sosok yang suka bergurau dan tertawa. Jadi kami begitu menikmati bekerja bersama dengan dirinya. Rider KTM Tech3, Maverick Viñales, mengaku sudah tak sabar menghadapi MotoGP Italia di Mugello akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, pembalap Spanyol itu menunjukkan kecepatan solid dengan memimpin uji coba hari Senin. Itu menjadi bukti bahwa pengembangan teknis RC16 mulai membuahkan hasil. RC16 milik Viñales di Aragon tampil dengan dua inovasi utama, aerodinamika baru yang membantu manuver tanpa pengereman agresif, dan sistem peredam massal versi terbaru. Kombinasi ini tampaknya memberi peningkatan signifikan pada kestabilan dan kecepatan menikung. Kepada Crash, Viñales berharap peningkatan tersebut bisa segera diterjemahkan ke hasil nyata di balapan. Kami menemukan apa yang kami cari selama uji coba, dan sekarang waktunya melihat apakah kami bisa memaksimalkannya di Mugello. Mugello punya tata letak yang unik. Saya tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi di sana. Joan Mir mengungkapkan bahwa uji coba pasca balapan di Aragon memberikan secercah harapan bagi Honda, khususnya melalui pengujian lengan ayun serat karbon baru. Meskipun peningkatannya tidak signifikan, pembalap HRC itu menyambut positif langkah kecil tersebut, terutama dalam hal cengkerama dan akselerasi bagian belakang motor RC23V. Ini bukan revolusi, tapi kemajuan yang berarti. Ketika kami sudah tertinggal sejauh ini dalam hal akselerasi dan cengkeraman, setiap peningkatan sekecil apapun terasa besar.
Selama uji coba, Mir juga mencatat adanya sedikit peningkatan pada waktu putaran. Namun ia tetap berhati-hati dalam mengevaluasi performa karena kondisi lintasan yang sangat baik bisa membuat motor terlihat lebih kompetitif daripada kenyataannya. Selain lengan ayun, Honda mencoba sejumlah penyempurnaan di sisi elektronik. Namun belum ada perubahan pada sektor mesin, sehingga masalah kecepatan tertinggi masih menjadi tantangan utama. Dengan sirkuit Mugello yang terkenal menuntut top speed tinggi, Honda berharap perbaikan ini bisa menjadi awal dari kebangkitan mereka di sisa musim MotoGP. Manajer Aprilia Racing, Paolo Bonora, mengungkapkan kini fokus utama timnya adalah mengembangkan motor yang berpusat kepada Marco Bezzecchi. Aprilia Racing bisa dikatakan belum mampu menempel Ducati dalam kejuaraan musim ini. Saat ini Aprilia Racing duduk di posisi keempat klasemen konstruktor, jauh di belakang Ducati yang menempati urutan pertama. Absennya Jorge Martin karena cedera menjadi masalah utama bagi Aprilia Racing. Meski demikian, Marco Bezzecchi berhasil tampil cukup baik ketika Martin tidak ada. Pembalap asli Italia itu finish ke-6 pada seri balapan Amerika Serikat dan menjadi juara saat membalap di Inggris. Atas alasan itulah Aprilia Racing berfokus membantu Marco Bezzecchi. Bonora mengungkapkan perkembangan Bezzecchi setelah pengujian di Aragon cukup baik. Sangat menarik, seperti biasa setelah Grand Prix kondisinya bagus. Jadi kami fokus pada time attack Marco. Kami menerapkan banyak hal terutama pada sisi elektronik untuk mengelola fase akselerasi dengan lebih baik agar sepeda motor tetap terkendali dan lebih stabil. Kami juga menguji sesuatu yang berhubungan dengan aerodinamika. Itu sesuatu yang bagus dan kami mungkin akan melihatnya selama paruh kedua musim ini. Yamaha resmi mengumumkan Andrea Locatelli sebagai pembalap ketiga mereka di skuad Yamaha Racing Team untuk Suzuka 8 Hours 2025 di sirkuit Suzuka. Gelaran 2025 menandai kembalinya tim pabrikan Yamaha di Suzuka 8 Hours untuk pertama kali sejak 2019. Ini juga merupakan peringatan 70 tahun partisipasi Yamaha di Suzuka 8 Hours. Locatelli yang merupakan juara World SSP 2020 berlaga di World Superbike sejak 2021 bersama Pata Maxus Yamaha. Edisi 2025 pun akan menjadi debut Loka di Suzuka 8 Hours. Bersama Nakasuga dan Miller, Locatelli akan menjalani tes di Suzuka pada 3-4 Juli 2025 nanti, dengan harapan merebut kemenangan ke-9 bagi Yamaha di Suzuka 8 Hours. Bintang World Superbike Toprak Razgatlioglu mengungkap fakta bahwa dirinya harus membayar denda atas selebrasi Stupi yang ia lakukan usai memenangi balapan. Ya, rider yang di musim depan akan membela Pramac Racing ini bukan hanya terkenal akan prestasinya di atas lintasan. Atraksi-atraksinya di atas aspal juga membuat Toprak Razgatlioglu terkenal. Salah satunya dengan selebrasi Stupi ekstrim yang sering dilakukannya usai finish balapan World Superbike. Misalnya, selebrasi Stupi yang dilakukannya saat menyapu bersih balapan World Superbike di Misano akhir pekan lalu. Siapa sangka di balik hebohnya selebrasi tersebut, ternyata Razgatlioglu harus membayarkan sejumlah uang setiap melakukan Stupi. Nilainya adalah 250 euro atau sekitar 4,7 juta rupiah, lantaran aksi tersebut dianggap melanggar aturan karena berbahaya. Ya, aku Stupi seperti tahun lalu. Mungkin aku akan didenda 250 euro. Untungnya denda itu nilainya kecil, jauh lebih kecil dibandingkan bonus kemenangan yang didapatkan rider asal Turki tersebut. Tapi jujur saja aku tak peduli, menang seperti ini sangat luar biasa. Aku melakukan Stupi karena aku bahagia, dan karena aku percaya sedang menikmati momennya. Ditambah lagi dengan bonus akhir pekan ini, aku senang-senang saja membayar dendanya. Lando Norris mengakui kesalahan atas insiden dengan rekan setimnya Oscar Piastri pada akhir Grand Prix Kanada.
Dalam pertarungan memperebutkan posisi keempat, Norris yang sedang menekan Piastri melakukan manuver terlambat saat mencoba menyalip di lintasan lurus, hingga pada akhirnya menabrak bagian belakang mobil rekan setimnya itu. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada mobil Norris dan memaksanya untuk mundur dari balapan, sekaligus memicu safety car. Sementara itu, Piastri tetap melanjutkan balapan dan finish di posisi keempat. Norris menerima penalti 5 detik dari pengawas balapan dan menyebut tindakannya sebagai kesalahan pribadi. Ia menilai manuver tersebut sebagai langkah yang salah dan mengakui bahwa ia telah keliru dalam membaca situasi, terutama karena ia mengira Piastri akan memberikan sedikit ruang. Pembalap Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli sukses finish ketiga dalam balapan Formula One GP Kanada 2025 di sirkuit Gilles Villeneuve. Start keempat, Antonelli memulai balapan dengan sangat baik. Pada lap pertama, ia pun langsung melaju di sisi pemimpin klasemen pembalap dari McLaren Formula One Team, Oscar Piastri di tikungan 2 dan mengambil untung di tikungan 3. Sejak itu, pembalap Italia ini melenggang di posisi ketiga sampai finish. Ini adalah podium perdananya di kejuaraan balap mobil terakbar di dunia tersebut. Podium ini juga membuat Antonelli tercatat sebagai pembalap termuda ketiga yang mampu merebut podium dalam sejarah Formula One dalam usia 18 tahun 294 hari. Rekor termuda pun masih dipegang oleh Verstappen yang memenangi Formula One GP Spanyol 2016 dalam usia 18 tahun 228 hari.